Assalamualaikum adik-adik. Kita tiba pada bagian-bagian akhir penggunaan T ya. Sekarang kita tiba pada tahapan membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Bagaimana, kemudian apa dampaknya pada kesimpulan? Ikuti paparan berikut. Oke, adik-adik, pertama ya pada tahap ini yang perlu adik-adik ingat, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menghitung T ya. T masih ingat ya. Nah, ketemu 3,99. Sebelumnya juga sudah saya jelaskan tentang hipotesis nihil atau hipotesis nol. Apa itu mestinya? Hipotesis nihil itu mengatakan bahwa kalau dari dua sampel, ya, dua ukuran sampel dalam satu populasi, ya, itu tidak terjadi perbedaan rata-rata yang signifikan. Ya, itu hipotesis nihilnya atau hipotesis nolnya. Nah, di sini berarti itu pernyataan hipotesis nihil itu adalah tidak terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa dengan latar belakang NA dengan mahasiswa yang berlatar belakang SMA pada mata kuliah bahasa Arab. Itu berarti hipotesis nihilnya atau hipotesis nolnya. Nah, hipotesis alternatifnya atau hipotesis satunya adalah berarti kebalikannya. Apa kebalikannya? Ya, benar terjadi perbedaan. Nanti kita uji. Adik-adik, kalau kita mau membandingkan dengan T tabel, itu kan berarti harus kita cari T tabelnya. Jadi T tabelnya itu nggak usah dihitung, ya. Jadi kita hanya tinggal mencari di daftar T tabel. Untuk menghitung atau untuk mencari, untuk mencari T tabel itu kita harus tahu tentang derajat kebebasan dan tingkat signifikansi. Apa itu Pak derajat kebebasan? Derajat kebebasan itu ya kalau secara gampang bisa kita katakan adalah banyaknya sampel dikurangi dengan variabelnya. Ya, itu bahasa sederhananya. Kalau secara definitif itu bisa dilihat jumlah total pengamatan dalam sampel dikurangi banyaknya kendali linier bebas atau pembatasan restriksi yang diletakkan atas pengamatan tadi. Ya. Bahasa sederhananya apa tadi? Derajat kebebasan banyaknya sampel kita kurangi dengan banyaknya variabel. Kemudian apa Pak tingkat signifikansi itu Pak? Tingkat signifikansi itu adalah kesalahan atau kekeliruan yang masih ditolerir oleh peneliti. Jadi itu nanti pilihan dari peneliti. Biasanya kalau ilmu sosial itu menggunakan 0,05 ya, yang ditolerir begitu. Ya. Tetapi kalau eksak itu biasanya atau alam itu biasanya 0,01. Baik, kita sekarang akan membaca T di tabel. Syaratnya masih ingat ada dua, derajat kebebasan ya yang pertama, yang kedua adalah tingkat signifikansi. Derajat kebebasan bisa kita hitung dengan cara ya, banyaknya sampel dalam ini 120 tambah 80 dikurangi variabel. Sampel 1 dan 2, jadi dikurangi 2. Jadinya berapa derajat kebebasan? 198. Oke.
Nah, berikutnya, afirmatif berikutnya. Alfa itu adalah ditentukan oleh peneliti. Jadi, tingkat signifikannya berapa. Nah, dalam hal ini itu adalah alfanya dipilih oleh peneliti 0,05. Ya. Nah, karena di hipotesisnya itu tidak menunjukkan lebih dari atau kurang dari, ya, di hipotesisnya itu kan menyatakan di hipotesis alternatifnya menyatakan ya berbeda hasilnya antara mahasiswa berlatar belakang SMA dengan mahasiswa berlatar belakang MA. Jadi alfa tadi kita bagi menjadi 2, ya. Karena penghubungnya apa tadi? Karena cuma mengatakan berbeda, tidak jelas mana yang lebih baik atau mana yang lebih jelek. Ya. Makanya kemudian alfanya kita bagi 2. Artinya jadi kita sudah tahu derajat kebebasan yang mau kita pakai 198. Alfa yang mau kita tabel, kita cari tabel adalah alfa 0,05 tapi dibagi 2. Sehingga apa? Lihat di kolom 0,025, kolom ingat lihat 0,25 yang saya tandai dengan tanda panah merah. Terus cari ke bawah, barisnya dari yang 198. Di situ kemudian terlihat berapa? 1,972. Oke ya. Nah, selanjutnya. Saya ingatkan dulu sebelum ditarik kesimpulan ya. Kapan hipotesis nihil? Ingat, kapan hipotesis nihil atau hipotesis nol itu ditolak? Kalau T yang kita hitung lebih dari atau sama dengan T dari tabel. Ya. Saya ulangi ya, hipotesis nihil atau hipotesis nol itu ditolak ketika T hitung lebih dari atau sama dengan T tabel. Masih ingat apa hipotesis nihilnya? Hipotesis nihilnya adalah tidak benar terjadi perbedaan hasil belajar mahasiswa dengan latar belakang MA dengan mahasiswa berlatar belakang SMA pada mata kuliah bahasa Arab. Itu hipotesis nihilnya. Nah, sekarang kita lihat tuh T hitung, ingat berapa kita hasil yang hitung pada pertemuan yang lalu. T hitung ketemu 3,99. T tabel tadi kita lihat di tabel ketemu berapa? 1,972. Apa artinya? T hitung lebih besar dari T tabel. Karena lebih besar berarti hipotesis nol atau hipotesis nihilnya ditolak. Karena hipotesis nihil ditolak berarti yang diterima adalah hipotesis alternatif atau hipotesis 1. Apa artinya hipotesis 1? Terjadi perbedaan hasil belajar mahasiswa dengan latar belakang MA dengan mahasiswa berlatar belakang SMA pada mata kuliah bahasa Arab. Nah, kalau adik-adik lihat min, ingat min rata sampel ya dari MA dan rata sampel dari SMA, terlihat di sana bahwa rata MA lebih besar ya dari rata SMA. Artinya apa? Secara tidak langsung kesimpulan dari penelitian ini, hasil belajar mahasiswa dengan latar belakang MA lebih baik daripada mahasiswa berlatar belakang SMA pada mata kuliah bahasa Arab. Oke, jadi terima kasih ya.